Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kita akan bertanya-tanya dengan Mbak Kendil Jowo Montro terkait pertanyaan dari teman kita yang menghubungi saya melalui WA. Kita nanti akan jawab bersama-sama dengan Mbak Kendil, yaitu tentang bagaimana cara kita bisa berteman dengan makhluk halus atau hantu. Jadi sebelum kita beranjak ke pertanyaan, saya ingin menceritakan sekelumit tentang rumah Mbah Kendil Jowo Montro yang sangat terkenal di daerah ini. Jarang sekali orang yang berani masuk, yaitu di lorongnya Mbah Kendil. Saya pernah menjumpai satu sosok memakai kopiah berpeci seperti itu. Kemudian banyak sekali insiden-insiden seperti teman anak kami kencing di sana, kemudian kelaminnya bengkak, kemudian di sana juga ada putih-putih seperti pocong itu ya. Kemudian saya panggilkan Mbah Kendil, sama Mbah Kendil dihantam dengan keris nogogini atau naga siluman, dan kemudian putih-putihnya hilang, tapi kerisnya juga hilang sampai saat ini. Di depan sini dulu pernah ada pocong yang menjumpai adalah tetangga Mbah Kendil sendiri. Jadi memang tempat kompleks wilayahnya Mbah Kendil ini sangat luar biasa, banyak cerita mistik. Ketika Mbah Kendil ditanya, dia pasti hanya menjawab, itu adalah teman Mbak, gitu. Jadi kita akan bahas gimana caranya kita bisa berteman dengan makhluk-makhluk seperti itu. Saya akan tunjukkan lorongnya teman-teman. Terus ikuti video ini, jangan lupa subscribe. Ini adalah rumah Mbah Kendil Jowo Montro yang katanya horor, teman-teman. Jadi di tingkat ini pernah ada orang yang menjumpai orang yang mondar-mandir di sana, padahal rumah ini dalam keadaan kosong. Memang rumah ini sebenarnya sudah jadi, teman-teman, tapi karena ada satu permasalahan sehingga Mbah Kendil meninggalkan rumah ini kosong, tanpa ada lampu, tanpa ada penunggu, sehingga barang-barang di rumah ini pun diambil orang. Rumah jadi berantakan, dan rumah ini menjadi rumah yang penuh dengan mistik. Setiap orang yang bertamu, jarang sekali yang berani masuk ke rumah. Dia hanya berani di teras rumah seperti ini, teman-teman, tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Padahal jika dilihat secara fisik, rumah Mbah Kendil ini rumah yang layak huni. Selain tempatnya ditotokan, orang bilang ini adalah sunduk sate. Dulu rumahnya Mbah Kendil tidak seperti ini, teman-teman. Ketika pertama kali membeli rumah ini, keadaan dalam rumah kecil saja. Itu pun banyak sekali cerita-cerita mistik seperti anak-anak yang bermain bola. Jadi suaranya ketika malam hari sangat terdengar sekali. Kemudian di lorong inilah, teman-teman, teman dari anaknya Mbah Kendil Jowo Montro yang kecil, Kakang Ragil ya, dia kencing di sini, kemudian kelaminnya bengkak sehingga dia pun menderita kesakitan beberapa waktu lamanya. Kemudian mereka datang lagi ke lorong ini dan mengatakan maaf karena telah menodai atau kencing di lorong ini. Seketika itu pun kelaminnya sembuh, teman-teman. Kemudian ini adalah kamar tempat saya beristirahat, dan saya menjumpai sosok berpeci itu tepat di depan sini. Dia menghadap ke kamar saya dengan sedekap, teman-teman, tanpa berbicara apapun. Itu dalam waktu yang lama. Kemudian seketika itu pun saya juga langsung berbicara atau mengatakan sama Mbah Kendil Jowo Montro. Kemudian untuk sesuatu putih-putih yang kami jumpai bersama Mbah Kendil, yaitu di lorong yang sebelah sini. Di sini
ada putih-putih sama Mbah Kendil, kemudian dihantam dengan keris Nogogini atau naga siluman, kemudian hilang, dan kerisnya pun tidak kembali sampai saat ini teman-teman. Sehingga teman-teman, itu adalah sekelumit cerita yang mendasari pertanyaan kita pada malam hari ini. Kita akan tanya sama Mbah Kendil. Adapun Mbah Kendil mau menjawab, itu alhamdulillah. Tapi barangkali Mbah Kendil tidak ingin menjawab, kita maklumkan saja adanya teman-teman. Tapi barangkali Mbah Kendil ingin membocorkan semuanya, itu bisa menjadi tambahan pengalaman bagi kita semua. Yang jelas, rumah ini penuh dengan cerita, lorong ini penuh dengan cerita, dan tidak hanya 1-2 orang yang mengatakan, bahkan satu desa, satu wilayah mengetahui cerita tentang rumah ini. Mbah Kendil sempat mengatakan, setiap orang yang memiliki niat buruk pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang tidak mengenakan di sini. Tapi ketika orang itu memiliki niat yang baik, dia pasti terasa nyaman dan betah di sini. Jadi langsung saja kita akan tanya-tanya sama Mbah Kendil teman-teman. Ini Mbah Kendil sedang ada di belakang. Terus ikuti video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbah Kendil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu pertanyaan Mbah, mewakili salah satu teman kita atau follower kita, sekaligus netizen atau orang yang mengefans sama Mbah Kendil Jowo Montro. Awalnya dia WA ke saya itu tanpa alasan Mbah, dia cuma bilang ingin bersilaturahmi, ingin kenal karena dia sangat mengefans sama Mbah Kendil. Kemudian setelah beberapa waktu lamanya, dia kemudian WA lagi sama saya Mbah. Dia memberikan satu pertanyaan yang menurut saya cukup unik, aneh Mbah. Jadi ini nanti saya pasrahkan sama Mbah Kendil. Kalaupun Mbah Kendil dengan rela menjawabnya, mohon dijawab. Tapi kalau misalkan tidak bisa dibongkar, nanti Mbah Kendil langsung saja mengatakannya. Jadi dia bertanya, Mbah, bagaimana cara kita itu bisa berteman dengan sosok gaib atau hantu? Kita tahu bahwa di rumahnya Mbah Kendil ini bukan hanya 1-2 orang yang mengatakan, bahkan satu wilayah, satu desa pun hampir semuanya mengetahui bahwa rumah Mbah Kendil ini penuh dengan cerita-cerita. Dan ketika saya tanya, Mbah Kendil cuma bilang, itu teman kita Mbak, tidak apa-apa. Itu gimana Mbah cara kita bisa berteman dengan sosok-sosok gaib atau hantu-hantu seperti itu? Sebenarnya mempunyai teman yang bersifat gaib atau bersifat astral atau bangsa halus, kalau Jawa bisa dikatakan itu bangsa dedemit Mbak ya. Iya Mbak. Itu resikonya tinggi. Permasalahannya seperti itu kan mudah menggelincirkan iman. Iya. Sehingga kita kalau Mbak memberikan tip-tip untuk agar bisa bertemu atau memiliki teman bangsa halus itu, kalau imannya tidak kuat, hatinya nggak bersih, itu kan bisa menyelakakan kita sendiri. Iya. Seperti hari tempo ada orang indigo yang dia berteman sama hantu, kan akhirnya susah sendiri itu. Iya Mbak. Enggak, kalau memang dia tidak kuat imannya, tidak kuat ilmunya, itu berbahaya. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau ingin dicoba gitu. Iya. Tapi yang jelas jangan sampai kita menghamba, minta tolong kepada sosok-sosok bersifat gaib, sosok-sosok jin atau bersifat setan atau sosok-sosok astral. Karena mereka kalau diperintah pasti minta upah gitu loh. Itu risikonya tinggi. Tapi kalau hanya berteman saja, ingin membuktikan nggak apa-apa. Yang penting pokoknya dasar kita, niat kita baik,
Dan itu kan juga hamba-hamba Tuhan yang tidak patut dibenci, karena mereka juga ciptaannya Dia. Kalau ciptaannya direndahkan, ciptaannya itu dibenci, kan yang menciptakan kan juga marah. Sehingga kita jujur saja nggak mau misalkan sebenarnya memusuhi kepada ciptaannya Tuhan, nggak mau. Tapi kalau mungkin mereka akan menggoda iman kita, mereka akan memusuhi kita, terus terang kita bela diri gitu loh. Harus berani mengalahkan dia, harus berani menghancurkan dia, harus berani mengalahkan dia gitu. Ya kalau ingin bertemu seperti itu harus siap-siap dulu dengan imannya kita gitu loh. Karena kita akan bertemu kepada sosok gaib, kita harus bersinau dengan kehidupan jagatnya dia gitu Mbak. Ya ini kan ada jagatnya sendiri Mbak. Jadi ya mereka yang ingin punya teman seperti hal makhluk astral, makhluk halus, ya mereka harus belajar ke dunia lain itu. Terus untuk resiko tersendiri Mbak, adakah resiko yang perlu ditanggung atau yang sangat membahayakan Mbak? Resikonya kan kalau sudah punya teman itu kan kadang-kadang punya kelebihan. Kelebihan itu kita manfaatkan, dan nanti kan resikonya kan juga bahaya, misalnya kekebalan, bisa menghilang, bisa mengobati, dan banyak sekali Mbak kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh bangsa astral. Tapi itu semuanya juga meminta upah gitu loh. Ada resikonya gitu loh. Jadi sepandai-pandainya orang tetap tidak baik untuk misalkan memerintah kepada makhluk astral. Kalau sekedar hanya ingin tahu saja nggak masalah, nggak masalah. Atau berteman pun bagi saya nggak masalah. Kita misalkan kita bertemu kepada orang-orang yang bejat, asalkan kita tidak mengikuti bejatnya kan nggak masalah tuh Mbak. Ya kita berteman kepada orang yang tukang mabuk minum, asalkan kita tidak ikut mabuk minum kan nggak masalah. Itu kalau pendapat saya seperti itu, tergantung kepada niat kita. Ya terus kemudian untuk cara-caranya Mbak agar kita bisa mengenal itu gimana? Sebenarnya caranya juga begitu sulit, mudah saja. Itu sering ke tempat-tempat winyet Mbak, misalkan ke kuburan, ke makam, ke hutan, atau rumah kosong, atau rumah sakit itu yang berbentuk bangsa-bangsa seperti itu. Terus kemudian kalau bisa di hutan lah, misalkan kalau di tempat sepi seperti rumah sakit itu, coba saja membakar, bisa kemenyan, bisa yuswa. Tapi yang lebih menarik lagi, yang lebih menantang adalah membakar kotoran anjing. Oh iya Mbak, itu kenapa Mbak kok kotoran anjing Mbak? Ya identitasnya seperti itu. Memang dia mungkin tertantang apa gimana kalau mencium aroma yaitu kotoran anjing. Jadi kotoran anjing ini dikeringkan. Setelah kering kita mengambil daun pisang yang kering. Nah itu nanti terus dibakar, terus kotoran anjing kan ditumbuk Mbak. Terus dibakar kotoran anjing tadi. Dibakar, ku kunci pintu rasaku. Jadi ku kunci pintu rasaku sehingga agar sampai dia itu nanti akan larut ke dalam dunianya dia. Kadang-kadang kan bisa hilang Mbak nanti dibawa oleh bangsa seperti itu. Risikonya sangat luar biasa. Makanya dikunci pintu rasanya. Jadi dia tidak akan bisa mengganggu kita, tidak bisa dia membawa kita gitu. Itu otomatis bagi tanpa puasa, tanpa puasa. Pokoknya masuk ke tempat winyet, kuburan, atau di area yang lain, atau di rumah sakit yang bongkor yang di situ banyak astralnya. Jadi ku buka kunci lawang gaibku, ku tutup kunci rasaku itu. Setelah itu kemudian dibakar. Kemudian setelah mati diam di situ, melaksanakan berkali-kali Mbak, satu kali sampai nanti dia bertemu. Jadi sosok genderuwo, pocong apa itu langsung wujud kan teman? Ya nanti langsung wujud itu, langsung wujud. Nanti minimal nanti ada suara mengeram, apa orang menangis atau orang berjalan. Itu apakah setelah melaksanakan hal seperti itu otomatis kita langsung berteman atau kita hanya ditemui dulu terus nanti untuk kelanjutannya kita sendiri? Ditemui dulu Mbak. Dia nggak mau berteman. Ditemui dulu, nanti sering akhirnya bangsa itu mengerti maksud kita. Dia ternyata ingin punya teman bangsa kita, bangsa gaib, bangsa hantu kan seperti itu Mbak. Setelah di rumah terus mereka
setiap malam kalau bisa rumah kosong, kalau mungkin rumah berkeluarga ya terapinya malam. Jadi selama belum punya teman, maka rumah itu jangan dikunci. Jadi setiap malam, pagi, siang, sore, malam nggak usah dikunci itu. Jadi tanpa kunci, tanpa digrendel, hanya ditutup saja. Tidur di depan pintu, mengarah ke arahnya pintu. Arahnya kemana? Ke barat ya ke barat, ke timur, ke utara, arahnya pintu. Syukur bagi bisa telanjang, kalau tidak telanjang, yang penting tanpa bantal. Tanpa bantal. Kalau bisa pakai mori gitu juga bisa. Itu tiap malam terus dilaksanakan. Nanti sekitar 41 hari belum ketemu, lakukan lagi 41 hari belum ketemu, belum punya teman, 41 hari nanti belum ketemu, selesaikan, nggak usah tidur di depan pintu. Biarkan saja pintu, jangan ditutup pagi, siang, sore, malam. Dengan itu nanti mereka bangsa astral akan singgah di rumah itu dan akan menemani tidur, menemani pergi, dan menemani apabila dia punya resiko diancam orang. Sebenarnya bangsa seperti itu juga membela manusia, Mbak. Jadi membantu juga. Sebenarnya kalau sudah akrab membantu, gitu loh. Nggak memusuhi itu loh. Yang penting niat kita tidak jahat. Sebenarnya perilaku seperti itu kan bukan ajaran yang baik. Tapi kalau itu sebagai jawaban kita nanti kalau tidak bisa menjawab, dianggap kita nanti tidak pengalaman bidang itu, gitu loh, Mbak. Hal-hal seperti itu kan sering saya lewati. Tapi ketepatan setelah 20 tahun yang lalu kita sudah berhenti untuk bermain-main hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang kurang baik. Tapi ini sebagai jawaban saya, nanti bisa dicoba, gitu, Mbak. Sehingga kalau punya teman hantu ya kita harus uji dulu ketakwanya, kita harus matang. Kalau ketakwaan kita tidak matang, kita nanti larut di dunia ilmu hitam. Karena namanya orang yang diikuti hantu itu kan punya kelebihan. Itu otomatis, Mbak, tanpa kita meminta, Mbak. Otomatis itu dibantu sama mereka itu, Mbak, yang tidak kelihatan. Apalagi nanti kadang-kadang kalau dia bekerja juga nggak bekerja, maka diperintah, gitu. Tapi hal-hal itu jelas kan dilarang oleh agama, Mbak. Ajaran-ajaran yang tidak tepat. Makanya kami sudah tidak menjalankan hal seperti itu. Kita tutup, kita terbuatnya satu untuk berbakti pada Tuhan. Percayai kita berjalan yang rel kebenaran. Rel kebenaran, rel kejujuran. Yang sesungguhnya memang manusia itu hidup di dunia hanya satu, adalah berpulang ke rumah Allah dengan kesucian hati. Dan kita nanti di perjalanan kita tidak menerima kegelapan. Tapi namanya orang ingin cari pengalaman, orang itu penasaran, itu kan biasa, Mbak. Sudah biasa seperti itu. Dulu saya juga penasaran, apakah benar bahwa makhluk astral atau makhluk bangsa berdemit bisa diajak berteman, gitu loh, Mbak. Jadi saya pun dulu juga sering dikasih uang bangsa halus, Mbak. Di rumah atau di kendaraan kita pergi di bis, kadang dikasih makan juga pernah di rumah itu. Aneh-aneh pokoknya. Aneh. Tapi ya selama saya hidup di dunia hitam, akhirnya apa yang berakibat kita kan seorang keluarga. Akhirnya kita sering bercerai dengan istri. Nikah cerai itu karena ya sosok-sosok jin atau astral tadi manjing ke rumahnya istri. Artinya istri membuat hawa yang panas agar nanti nggak mau. Itu apakah mereka itu maksudnya cemburu atau gimana? Mungkin dia inginnya sendirian. Ingin berteman sendirian, nggak mau berteman dengan istri. Karena istrinya kan nggak pernah ritual. Tapi kalau istrinya juga sama, niatnya sama, ya nggak ganggu sebenarnya. Mbak. Nggak ganggu, dia nggak mau kalau istrinya nanti mengganggu acara ritual, gitu loh, Mbak. Jadi sering kadang-kadang tidur disusul bangsa seperti itu. Itu yang saya lakukan atau yang pernah saya jalani, Mbak. Ya tip-tipnya seperti itu. Jadi memang kita mempelajari hal yang aneh, kita ritualnya juga aneh, gitu loh. Itu kan sistem ritual yang tidak memakai jalur pelajaran. Itu juga peninggalan para leluhur. Dan dulu itu sudah Mbak buktikan ya. Dari di desa saya dulu setiap tanggal 15 itu mengadakan mengundang sosok namanya Nini Diwut.
Ini diwut itu yaitu dibakar dengan kotoran anjing terus dikasih seperti jelangkung. Nggih. Seperti jelangkung cuma ada kepalanya, bawahnya tumpuk, dikasih kain terus diangkat-angkat ini. Nggih. Terus di bawahnya ada kotoran anjing dibakar dengan paras lah. Terus diangkat-angkat seperti ini akhirnya barang kaki bisa terangkat sendirinya gitu. Iya. Bisa sampai tinggi. Diangkat bangsa atas, kemudian sekitar 3 meter 4 meter orangnya jatuh. Iya. Ada kalangan memang bangsa halus. Nggih. Itu di zaman dulu ya melaksanakannya di perempatan jalan gitu. Oh iya, Mbak. Kan orang banyak lah dulu. Tapi saya pribadi menyarankan nggak perlu itu dilakukan karena nanti apabila Anda nanti imannya nggak kuat, justru Anda nanti akan ketakutan sendiri. Bagi saya tidak perlu kita untuk menghamba pada dia. Kita hanya berteman saja. Nggih. Artinya berteman tidak larut kepada dunianya dia. Iya. Itu Mbak bocoran dari saya sehingga saya tidak menyarankan, justru saya malah melarang. Iya. Tapi ini kan jawaban. Nggih. Ini teknik yang sangat mudah tanpa berpuasa. Iya. Gitu. Tapi kalau lewat jalur berpuasa sudah lebih baik lagi. Nanti yang mengenal lain lagi. Nggih. Kalau kita bertapa, Sosoknya itu beda, ya, Mbak. Ya. sosoknya beda. Jadi lebih tinggi lagi. Nggih. Hanya kata cincin yang paling tinggi ilmunya. Nggih. Namanya bangsa halus itu kan kapasitasnya nggak sama. Makanya kita akan penelusuran. Walaupun kita seperti ini, ketakutan pasti punya, Mbak. Iya, Mbak. Jadi saya sendiri masuk ke tempat angker itu juga kadang punya ketakutan karena ukurnya setan dan jin kita nggak tahu gitu. Oke. Dia tidak ada batas. Itu kalau nanti yang dilakukan prihatin kelas tinggi, nanti yang datang juga bangsa yang kelas tinggi. Oke. Makanya garis bawahnya kita tidak boleh sombong menghadapi bangsa astral gitu. Oke. Makanya kita selalu rendah diri, sopan santun, tata krama, kita nanti akan aman. Kalau kita sudah sombong, nanti yang datang sosok-sosok di atas kita juga risikonya sangat besar sekali. Bisa kita muntah darah, kita dicabut, dihilangkan, atau kita didorong, atau gimana, masalahnya banyak sekali. Itu yang saya sampaikan. Iya, ya teman-teman, memang setahu saya ini kan Mbah Kendil kan bukan sosok orang yang pelit ilmu. Jadi mungkin bagi kalian yang memiliki pertanyaan, kalau bisa kami jawab, kami akan jawab. Kalau kami tidak bisa, ya kami akan mengatakan sejujur-jujurnya kalau kami tidak bisa menjawab. Bagi kalian yang mungkin punya pertanyaan, bisa langsung ke WA saya. Kemudian bagi kalian yang mungkin ingin meninggalkan pesan di kolom komentar, kami persilahkan. Mungkin Mbah Kendil ada tambahan lain, Mbah? Ada tambahan. Pertanyaan wajibnya harus dijawab. Iya. Sehingga kami justru malah melarang, nggak perlu ini dilakukan. Iya. Untuk apa? Tapi jawaban itu penting karena sebagai pengalaman saja. Oh, ternyata seperti ini bisa. Oh, ternyata seperti ini bisa. Oh, ternyata seperti ini juga bisa. Itu aja nggak usah dilakukan, pemirsa. Karena ini nanti kan risikonya juga dampaknya ke kita. Iya. Tapi kalau itu saya kembalikan kepada Anda semua, kita sendiri juga melarang hal-hal itu kerjakan. Tapi kalau ingin mencoba silakan. Tapi saya secara pribadi tidak perlu dilakukan hari ini. Untuk apa? Hidup itu yang penting bekerja baik sama orang, terus kemudian kita menolong orang dari amal baik yang baik sebanyak-banyaknya. Kita ibadah yang kelas tinggi, yakin kepada Allah bahwa Allah itu ada menghidupi kita, dan kita nanti akan dicabut nyawa kita, dan kita akan pulang, kita akan bertempat yang lebih indah, yang lebih kekal lagi. Itu yang perlu kita harapkan. Ya teman-teman, itulah yang kami sampaikan pada malam hari ini. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe karena masih banyak lagi video-video menarik yang akan kami tuangkan di channel ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu ngambil nanggih, matur suwun, amin.